Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Suproti DS, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yang kali ini sedang mengikuti Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Grobogan Nomor 60 tahun 2024 bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melaksanakan tugas, yaitu pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, dan pembinaan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan memiliki fungsi merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan juga beberapa fungsi yang lainnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai pembantu kepala dinas memiliki uraian tugas, yaitu melakukan pengkajian permasalahan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Sekretaris menemukan ada 4 dari 6 IKU Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target pada tahun 2025. Nah, gap capaian kinerja yang terburuk adalah angka partisipasi sekolah. Analisis penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah tingginya anak tidak sekolah di Kabupaten Grobogan yang mencapai 11.783 orang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Project Leader menawarkan sebuah solusi, yaitu Siap Gulung ATS. Sebuah gerakan bersama mewujudkan program sekolah untuk semua bagi masyarakat Kabupaten Grobogan. Siap Gulung ATS merupakan akronim dari Sistem Informasi Analisis dan Pelaporan Gerakan Layanan Langsung ATS untuk kembali ke sekolah. Kali ini saya mengajak pemirsa untuk melihat aksi nyata perubahan kerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melalui Siap Gulung ATS. Aksi perubahan kerja ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada video kali ini, saya hanya memaparkan aksi nyata perubahan kerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada tahapan jangka pendek yang terdiri dari 9 milestone. Baik, kita mulai dari milestone ke-1, yaitu pembentukan tim efektif. Pada milestone ini terdiri atas 2 kegiatan, yaitu 1. Konsultasi kepada pimpinan terkait rencana aksi perubahan kinerja organisasi. Dari diskusi diperoleh kesepakatan bahwa aksi perubahan difokuskan pada penyelesaian masalah target IKU tentang ATS yang tidak mencapai target. Solusi yang ditawarkan adalah Siap Gulung ATS dan disetujui oleh pimpinan. 2. Pembentukan tim efektif. Beberapa masukan dari pimpinan untuk merekrut anggota tim efektif agar proses aksi perubahan kinerja berjalan lancar yang kemudian dituangkan dalam SK Kepala Dinas. Kegiatan yang ketiga yaitu distribusi SK kepada tim efektif. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa tim bersedia bekerja untuk menyukseskan aksi perubahan kinerja organisasi. Milestone kedua tentang sosialisasi rapuh pada tim efektif dan stakeholder lainnya. Pada milestone kedua ini terdiri atas 2 kegiatan, yaitu 1. Sosialisasi dan koordinasi dengan tim efektif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kesepahaman tim efektif dan stakeholder lainnya tentang rapuh. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana tindak lanjut rapat koordinasi. Kegiatan ini untuk menyusun rencana tindak lanjut tentang pembagian tugas dari masing-masing anggota tim. Milestone ketiga, penyusunan standar operasional prosedur penanganan ATS. Pada milestone ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu 1. Rapat penyusunan draft standar operasional prosedur penanganan ATS. Rapat ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang alur penanganan ATS. Kegiatan yang kedua tentang konsultasi kepada bagian organisasi mengenai draft standar operasional prosedur yang telah tersusun. Konsultasi dengan bagian organisasi diperlukan agar standar operasional prosedur yang merupakan produk layanan memenuhi standar baku sebuah produk layanan. Kegiatan yang ketiga yaitu pengajuan dan pengesahan Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur Penanganan ATS. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melegalkan produk standar operasional prosedur yang telah dibuat. Milestone keempat, rancang bangun aplikasi Siap Gulung ATS. Milestone keempat terdiri atas 2 kegiatan, yaitu 1. Konsultasi kepada tim pengembang aplikasi. Kegiatan ini berguna untuk penyesuaian menu, alur kerja aplikasi, dan timeline pekerjaan. Kegiatan yang kedua, pembuatan aplikasi Siap Gulung ATS. Kunci pelaksanaan aksi perubahan ini adalah tersusunnya aplikasi Siap Gulung ATS sebagai tool untuk menganalisis dan melaporkan penanganan ATS. Maka pembuatan aplikasi ini menjadi tahapan penting yang harus dilakukan. Milestone kelima tentang uji coba dan penyusunan manual aplikasi Siap Gulung ATS. Pada milestone ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu 1. Uji coba atau demo aplikasi Siap Gulung ATS. Untuk mendapatkan aplikasi yang siap digunakan di lapangan, maka
Siap Gulung ATS perlu diuji cobakan. Kegiatan yang kedua yaitu finishing aplikasi Siap Gulung ATS. Dari catatan-catatan hasil uji coba, dilakukan perbaikan terhadap aplikasi Siap Gulung ATS. Sedangkan kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan manual aplikasi Siap Gulung ATS. Agar user mudah dalam mengaplikasikan Siap Gulung ATS, maka telah disusun manual aplikasinya. Milestone ke-6, bimbingan teknis penanganan ATS dengan aplikasi Siap Gulung ATS. Milestone ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu 1. Koordinasi dengan tim pengembang aplikasi untuk menjadi narasumber bimbingan teknis. Kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan jadwal narasumber dari tugas-tugas rutin penjelasan yang lainnya. Kegiatan yang kedua yaitu pemanggilan peserta fintech. Undangan peserta fintech perlu dilakukan untuk memastikan kehadiran peserta agar dapat mencapai 100%. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan fintech. Pelaksanaan fintech dihadiri oleh semua tim teknis yang akan melaksanakan tracking terhadap ATS di lapangan. Milestone ke-7 tentang launching dan publikasi implementasi aplikasi Siap Gulung ATS. Pada milestone ini terdiri atas 3 kegiatan, diantaranya 1. Koordinasi persiapan launching. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan jadwal dan kesediaan waktu pimpinan untuk melakukan launching. Kegiatan yang kedua tentang pelaksanaan launching. Sebagai tonggak awal, implementasi Siap Gulung ATS sebagai tool dalam menganalisis dan melaporkan penanganan ATS di Kabupaten Grobogan ditandai dengan kegiatan launching. Kegiatan yang ketiga yaitu dokumentasi dan publikasi. Agar diketahui khalayak umum tentang implementasi Siap Gulung ATS, maka perlu disebarluaskan melalui media, baik di website Dinas Pendidikan, Radio Purwodadi FM, Instagram, maupun Facebook Dinas Pendidikan. Milestone ke-8 tentang implementasi penanganan ATS dengan aplikasi Siap Gulung ATS. Pada milestone ini terdiri atas 5 kegiatan, yaitu 1. Rapat pemantapan tim teknis sebelum turun ke lapangan. Rapat ini dimaksudkan untuk memastikan tim teknis telah siap waktu, siap tenaga, dan siap pengetahuan untuk mengimplementasikan Siap Gulung ATS. Kegiatan yang kedua tentang pelaksanaan tracing ATS di lapangan. Setelah tim teknis semuanya siap, maka aksi tracing ATS dilaksanakan pada 3 desa, yaitu Desa Mojoagung, Desa Kulipan, dan Desa Anggaswangi. Kegiatan yang ketiga yaitu pemetaan ATS hasil tracking. Data ATS yang sudah teridentifikasi faktor penyebab dan kesediaan mereka untuk kembali ke sekolah dipetakan untuk tindak lanjut penanganannya. Kegiatan yang keempat yaitu rapat koordinasi hasil pemetaan ATS. Peta data ATS digunakan sebagai bahan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait untuk tindak lanjut penanganan ATS melalui bantuan dari CSR. Kegiatan yang kelima yaitu distribusi ATS ke lembaga pendidikan. Sejumlah ATS yang telah menyatakan diri bersedia kembali ke sekolah atau ke lembaga pendidikan didistribusikan ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat. Milestone ke-9 sebagai milestone terakhir tentang monitoring dan evaluasi. Pada milestone ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja tim dan juga efektivitas aplikasi Siap Gulung ATS. Kegiatan yang kedua yaitu monitoring efektivitas kinerja tim penanganan ATS. Jumlah ATS yang telah kembali ke satuan pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya adalah bukti efektifnya tim penanganan ATS di Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas aplikasi Siap Gulung ATS. Hasil survei pengguna aplikasi Siap Gulung ATS menunjukkan bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam upaya penanganan ATS di Kabupaten Grobogan. Output nyata dari implementasi Siap Gulung ATS adalah sebanyak 27 ATS di Desa Mojoagung dan 19 ATS di Desa Pulutan telah kembali ke sekolah. Terdapat capaian yang melampaui target pada implementasi jangka pendek, diantaranya adalah 1. Jumlah desa logus yang semula ditargetkan hanya 2 desa menjadi 3 desa. Capaian ini sebenarnya sama artinya menambahkan jumlah ATS yang kembali ke sekolah sebanyak 12 orang di Desa Anggaswangi. Capaian kedua adalah telah disetujuinya pembahasan rancangan peraturan Bupati Grobogan tentang penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Grobogan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah. Target terlampaui yang ketiga adalah tersusunnya
rancangan keputusan Bupati tentang rencana aksi daerah penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Grobogan. Target yang terlampaui berikutnya adalah adanya dukungan dari pihak perbankan, dalam hal ini Bank Jateng, terhadap program Siap Gulung ATS, berupa insentif bagi ATS yang bersedia kembali ke sekolah sebesar Rp250.000 per ATS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anjas Purnama MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui pendidikan bermutu yang mudah diakses, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menghadirkan inovasi Siap Gulung ATS atau Sistem Informasi Analisis dan Pelaporan Gerakan Layanan Langsung ATS Kembali ke Sekolah. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya sangat mendukung aksi perubahan kinerja ini karena aplikasi Siap Gulung ATS terbukti efektif sebagai tool dalam menganalisis penyebab dan memetakan ATS untuk kembali ke sekolah. Hal ini sangat berdampak pada pencapaian indikator utama pembangunan daerah, yaitu meningkatnya angka rata-rata lama sekolah. Terima kasih. Siap Gulung ATS luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutomo SPD MPD, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Angka ATS di Grobogan yang sangat tinggi selalu menjadi masalah dalam perhitungan angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Padahal kedua hal tersebut menjadi indikator kinerja daerah. Alhamdulillah saat ini Dinas Pendidikan telah melakukan inovasi Siap Gulung ATS. Aplikasi ini sangat membantu Dinas Pendidikan dalam menganalisis penyebab dan memetakan ATS untuk dapat kembali ke sekolah. Dengan aplikasi Siap Gulung ATS, kerja tim lebih mudah dan dapat dimonitor setiap saat. Siap Gulung ATS sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir, Ketua Forum Masyarakat Pendidikan Kabupaten Grobogan (FMPB). Webinar ini akan memberikan kaitannya dengan ATS. Dinas Pendidikan semakin oke dan keren dengan menghadirkan inovasi Siap Gulung ATS. Permasalahan ATS di Kabupaten Grobogan memang sangat kompleks sekali, terutama di Kabupaten Grobogan yang saat ini belum terurai dengan baik. Dinas Pendidikan menghadirkan aplikasi atau sistem gulung ATS dengan penanganan yang sangat mudah verbal di lapangan. Lebih singkat waktunya dan lebih hemat, data verbal ATS dapat ditindaklanjuti melalui layanan langsung ke satuan pendidikan terdekat. Dengan cara ini, permasalahan ATS di Kabupaten Grobogan akan semakin baik dan segera terurai. Siap Gulung ATS dan top untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan melalui Siap Gulung ATS. Terima kasih.